dan memberi salam kepada setiap saudara muslim. Kemudian kita belajar membaur dengan orang yang berbeda. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Allah mulia Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Abu Zar berani mengulangi perbuatannya menyerukan kalimat tauhid tadi. Di hadapan orang-orang banyak. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut. Mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu Abbas radhiyallahu anhu juga lah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati maka jalur perdagangan mereka pun akan tertutup. Meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Abu Zar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatannya sampai dengan subuh ini. Allah bangunkan kita dari tidur kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka hadirin yang mulia, ini patut kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia, terkadang tatkala manusia ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru dia berdoa kepada Allah. Baru minta kepada Allah, ya Allah, ujian begitu berat, tolong saya ya Allah. Sambil duduk dia berdoa kepada Allah, sambil berdiri dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang mulia, sampai dia berbaring pun masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai nanti Allah cabut daripada usaha hidupnya. Kalau masalahnya sudah selesai, kalau penyakitnya sudah disembuhkan, kalau musibahnya sudah diangkat, baru dia lupa kepada Allah. Ini penyakit manusia hadirin yang mulia. Kadang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta, diberikan kesehatan, dia lupa kepada Allah. Tapi tatkala diberikan penyakit, diuji daripada hartanya, diberikan musibah kepada dirinya, baru dia lupa kepada. Setelah itu baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia laksanakan sholat, baru dia puasa, baru dia sedekah. Karena apa? Karena Allah uji dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan dunia kepada dirinya, terkadang dia lalai, lupa kepada Allah Subhanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya dengan seluruh kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dari kitab At-Tarjih. Disebutkan dalam hadis lain bahwa jika seorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinilah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci suatu kemaksiatan, walaupun hanya di dalam hati, ia termasuk seorang yang beriman. Tidak ada derajat lagi yang lebih rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi SAW yang berhubungan dengan kandungan hadis ini. Kini lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Betapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran, lalu mengubahnya dengan tangan atau minimal menyatakan ketidaksukaannya dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemahnya iman. Paling tidak, hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih di dalam hati kita ketika melihatnya. Akhirnya, marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dari Nu'aim itu, lalu langsung ia menuju Masjidil Haram dan dengan suara lantang dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas yang ketika itu belum memeluk agama Islam melindungi Abu Zar radhiyallahu anhu dengan membaringkan tubuhnya di atas tubuh Abu Zar radhiyallahu anhu dan berkata,
kepada mereka kezaliman apa yang sedang kalian lakukan. Ini seorang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju ke Syam. Hadis keempat, ketinggalan satu sholat seolah-olah kehilangan seluruh harta dan keluarga. Dari Sayyidina Nawfal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa terwakil olehnya satu seolah-olah telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Faedah: biasanya sholat terbaikkan pernah sibuk dengan urusan keluarga atau sibuk mencari harta. Baginda Nabi SAW bersabda, jika harta sudah melakukan satu sholat saja, maka kita harus bersedih seolah-olah sudah hilang seluruh keluarga dan harta kita, sehingga kita tinggal seorang diri. Jadi seberapa banyak kita bersanggupi dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah melatih daripada umat Rasulullah SAW supaya umat itu tidak dinas. Jadi umat Nabi SAW adalah sebagai umat yang Allah kasih kepada seluruh manusia, mengajak manusia kepada kebaikan dan juga dari kebaikan. Maka tanggung jawab daripada kenabian ini diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Maka nanti insya Allah ada mungkin kita akan buat daripada usaha ini datang dari rumah mereka punya agama kita kita ajak bukan begitu kita mau daripada Bismillah, tawakkaltu, la haula wala quwata illa billah. Nah, terus sebelum naik kendaraan Pak. istinja. Oke, doa istinja. Doa istinja ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasil qalbi minan khaba'is. Fawahish. Apa yang lain? Apa? Masuk kampung. Allahumma barik lana fiha. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Apa yang ada di dalamnya dan juga makhluk yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata, semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga lah yang memelihara daripada seluruh makhluk. Makhluk yang paling besar hingga makhluk yang paling kecil, makhluk yang berada di laut dan udara, semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan kita, sakitnya kita, sehatnya kita, apa-apa yang kita sedang hari ini, itu semua datang daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di masjid ini melaksanakan daripada sholat, itu semata-mata daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan lainnya juga begitu, baik baca Quran ini, angkat jabatan yang tinggi seperti Haman atau memiliki kerajaan yang besar sebagaimana Fir'aun, memiliki harta yang banyak sebagaimana masih banyak contoh-contoh lainnya. Kaum-kaum terdahulu enggan mengamalkan agama, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesusahan penderitaan yang kehidupannya. Maka Nabi SAW diutus di tengah-tengah para sahabat untuk bagaimana mengusahakan agama dalam kehidupan mereka. Maka perkara pertama yang diusahakan para sahabat dahulu ini adalah usaha atas iman, usaha atas keimanan. Agar bagaimana wujud daripada iman dalam hati kita ini hadir, itu diusahakan.
Haji Wahyu Kargosari Prancis ini. Masya Allah, luar biasa iya. Kargosarinya beliau. Iya, sudah ini ini Kargosari Prancis luar biasa ini. Ini niat semua Prancis, Pade. Niat ya, walaupun bukan Prancis, Portugal kah, Spanyol kah? Ya, iya. Nah, kan kita sudah pakai bajunya toh. Minimal kita sudah niat juga Spanyol apa. Saya sudah lama mau ke Spanyol itu cuma ya kalau kabulkan ke Perancis itu saja. 3.500 masjid di Prancis. 3.500 masjid. 12 juta tiket PP. Ya, bakal bisa. Masya Allah, itu bisa itu. Itu jual pohon berapa? Jual pohon hanya 150 pohon saja sudah bisa itu ya. Langsung. Allah Akbar. Tapi pokoknya iya, kita selesaikan dengan amal ya toh. Beliau bilang Selesaikan dengan amal. cangkul ke bawah, tapi cangkulnya ke atas. Jadi kalau cangkul ke bawah keringat yang keluar capek, pinggang capek. Tapi kalau cangkul ke atas hasanallah luas. Pokoknya apa yang kita bagi Allah. Jadi jangan segar kipas-kipas ikan saja toh. Jangan kipas-kipas ikan saja, tapi kipas ke langit dia. Iya. Kita ini kan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari saja yang begitu besarnya Allah hantar dari timur ke barat. Betul. Kita yang kecil. Apalagi kita yang hanya 10 kilo, 50 kilo. Besarnya kita ini tidak ada suka bagi Allah Subhanahu wa taala. Benar. Jadi kita kasih kuat niat saja, kuat aman insyaallah. Matahari Allah jalankan dari timur ke barat yang jutaan kilo beratnya. Nah kita yang hanya 50 kilo, 60 kilo. Masalah tidak sanggup. Ya pasti, masya Allah. Berarti kita Karengge insya Allah. kita mau saja jadi 4 bulan di Pakistan, 2 bulan saya hikmat markas, 2 bulan saya gerak di Pakistan 2 bulan. Kemudian saya berangkat yang ketiga kalinya, itu saya masturat 2 bulan. Tapi sudah pernah mas turut ke luar negeri belum? Belum. Nah, ini tahun ini insya Allah. Ini kalau bukan ke Jepang, ke Yaman, ini teman-teman sudah menunggu ini sebenarnya di Palu. Cuma karena saya berangkat ke sini, mereka tunda dulu berangkatnya. Di Palu yang luar biasa dakwah Pak ya maksudnya. Kemarin kan jamaah gerak Palu yang datang kemarin kan rekomendasi Haji ini. Yang dia gerak di sini tuh jamaah Palu. Kemarin jamaah Palu Parigi itu. Parigi. Basir, Ustaz Basir. Haji Basir. Saya muka seperti Pak ini. Ada Ini kan coba lihat ini Jayapura, Palu. Kan kayak saudara ini. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan qadar dan waktu. Qadar dan waktu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak punya hajat kepada Allah. Dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi serta di antara keduanya, baik yang nampak oleh mata kita atau tidak nampak mata kita, semuanya dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam mengamalkan agama sejak sempurna. Siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin. Kalau dia melakukan agama yang sempurna, maka dia akan bahagia di sementara dan lebih di akhirat bersama Allah. Begitu pula sebaliknya. Kita dengan agama dalam bersama Allah ini, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, maka dia akan susah. Dan sementara tidak lebih di akhirat bersama Allah. Allah SWT, apa itu agama yang sempurna? Agama yang sempurna adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu secara kehidupan baginda Rasulullah SAW. Atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah bagi kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin yang mulia, ini suatu kenikmatan yang besar. Karena mengapa? Karena tidak semua orang bisa mengerjakan perintah ini. Mungkin saja di detik ini, di waktu ini masih ada yang terbaring, masih ada yang tertidur. Tapi kita terbangun ini artinya karena adanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya ketakwaan kita kepada Allah, bentuk takwa seorang hamba pada Allah Subhanahu
Hadirin yang mulia, maka seorang hamba ini harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu